Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Aditya Prasetyo dari kelas 4U. Saya dari perwakilan kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang menganalisis radiasi yang berasal dari terestrial. Yang dosen pengampunya Ibu Mona Nisa, SPD, MSI, mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Baiklah, ada beberapa anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri yang pertama Yogi Aditya Prasetyo, NIM 201914434749. Yang kedua yaitu ada saudara Kevin Andriano, NIM 2019143173. Baiklah, materi pertama yaitu disampaikan oleh saudara Kevin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kevin Andriano, NIM 2019143173. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah kami buat, yaitu bagian A tentang radiasi terestrial. Radiasi terestrial adalah radiasi gelombang panjang yang dipancarkan oleh bumi kembali ke atmosfer. Sebagian besar diserap oleh uap air atmosfer, sementara kurang dari 10% dipancarkan secara langsung ke ruang angkasa. Radiasi terestrial secara natural dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi. Radionuklida yang ada di dalam kerak bumi terutama adalah deret uranium, yaitu peluruhan berantai mulai dari uranium 238, plumbum 206, deret aktinium dalam kurung U235, Pb 207, dan deret thorium dalam kurung 232, Pb 208. Radiasi terestrial terbesar yang diterima manusia berasal dari radon dalam kurung R222 dan toron dalam kurung Ra220. Karena dua radionuklida ini berbentuk gas sehingga bisa menyebar kemana-mana. Radiasi ini dipancarkan oleh radionuklida yang disebut primordial yang ada sejak terbentuknya bumi. Radiasi primordial adalah radiasi dunia yang bersumber dari dalam bumi. Keberadaan radionuklida primordial di satu tempat dengan tempat lainnya tidak selalu sama. Hal tersebut tergantung pada letak geografis suatu tempat serta kondisi geologi tempat tersebut. Benar, beberapa tempat di dunia ini yang memiliki tingkat radiasi dari kerak bumi sangat tinggi, tetapi tingkat insiden orang terkena kanker rendah. Tingkat radiasi yang diterima oleh seorang dari radiasi terestrial ini berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain bergantung pada konsentrasi sumber radiasi di dalam kerak bumi. Beberapa tempat di bumi yang memiliki tingkat radiasi di atas rata-rata, misalnya Poços del Caldas dan Gurapari di Brazil, Kerala dan Tamil Nadu di India, dan juga Ramsar di Iran. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, materi kedua saya sendiri yang akan menyampaikannya. B. Bahan radioaktif yang ada dalam kerak bumi. Bahan radioaktif utama yang ada dalam kerak bumi adalah kalium-40, rubidium-87, unsur turunan dari uranium-238, dan turunan thorium-232. Besarnya radiasi dari kerak bumi ini berbeda-beda karena konsentrasi unsur-unsur di tiap lokasi berbeda, tetapi biasanya tidak terlalu berbeda jauh. Penelitian di Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kira-kira 95% populasi tinggal di daerah dengan tingkat radiasi merata dari bumi antara 0,3 banding 0,6 milisievert per tahun. Bandingkan, nilai batas dosis per kerja radiasi adalah 50 milisievert per tahun. Untuk masyarakat umum, 5 milisievert per tahun. Sekitar 3% populasi dunia menerima dosis 1 milisievert per tahun atau lebih. Menurut perhitungan Unsker, penduduk bumi menerima radiasi dari kerak bumi ini kira-kira 350 mikrosievert per tahun. Permukaan bumi yang dipanaskan oleh penyerapan radiasi matahari akan menjadi
sumber radiasi gelombang panjang dan dinamakan radiasi bumi. Radiasi inframerah yang dipancarkan oleh bumi di dalam atmosfer akan mengalami proses-proses sebagai berikut. A. Penyerapan, di mana sebagai penyerap utama di dalam atmosfer adalah ozon, karbon dioksida dan awan. B. Radiasi, bagian radiasi bumi dan radiasi matahari yang diserap bersama-sama memanaskan atmosfer. Pemanasan ini mendorong atmosfer memancarkan radiasi, jadi atmosfer memancarkan kembali radiasi bumi yang diserapnya. C. Penusuran radiasi bumi yang diserap atmosfer adalah 95%, sedangkan sisanya 5% diteruskan tanpa dipengaruhi atmosfer sama sekali dan langsung meninggalkan bumi menuju angkasa luar. Baiklah, kurang lebih seperti itu hasil presentasi kami hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.